Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi kama huwa ahluhu. Wa sallallahu fi kulli lahdatin abadan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang sangat mulia, syahrun mubarakun, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun, bulan. Di bulan tersebut ada satu malam, yang mana malam tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan berpuasa di bulan Ramadan itu adalah satu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah telah jadikan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dengan satu mengerjakan kesunahan, seakan-akan dia mengerjakan kewajiban di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, seakan-akan dia mengerjakan 70 kewajiban di selain Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan puasa bulan yang penuh kesabaran. Was-sabru, dan kesabaran itu thawabuhul jannah, pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala syurga. Rasulullah katakan, syahrun, bulan Ramadan, ditambahkanlah di bulan Ramadan rezekinya orang mukmin. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa di bulan Ramadan, kana maghfiratan lidunubih, dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia dari api neraka. Bahkan kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut akan diberikan kepadanya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai uang untuk memberikan orang berbuka puasa. Maka Nabi katakan,
pahala yang Allah janjikan itu Allah akan berikan kepada orang yang memberikan orang buka puasa, walaupun satu teguk air, walaupun satu kurma, walaupun satu teguk daripada susu yang dia berikan kepada orang yang berpuasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pengampunan dosa, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pahala orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah katakan, bulan puasa awwaluhu rahmah, 10 hari pertama penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa awsatuhu maghfirah, 10 hari kedua penuh dari pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiruhu, dan 10 hari terakhir idgun minan nar, banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bahkan Rasulullah katakan, barang siapa yang meringankan budaknya di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia dari api neraka. Wastaghfiru, pesannya Rasulullah, perbanyaklah kalian dengan mengerjakan 4 perkara. Dua perkara tersebut kalian mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan 2 perkara lagi kalian tidak bisa lepas daripada itu. Adapun 2 perkara yang kalian mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala di situ, yaitu kalian mengucapkan kalimat syahadat dan kalian meminta ampun kepada Allah. Adapun 2 perkara yang kalian butuh kepadanya, itu kalian meminta surga dan berlindung dari api neraka. Makanya kita dianjurkan membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Rasulullah katakan, barang siapa yang bikin orang mukmin kenyang di bulan Ramadan, sagahullahu min haudi, dia akan mendapatkan air telaga dari haudku. Barang siapa yang minum air telaga dari haudku, tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam Sahihih, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, keutamaan ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sangat banyak. Minimal jangan kita tinggalkan 3 yang penting ini, supaya kita mendapatkan kebebasan dari api neraka. Yang pertama, kita melakukan puasa di bulan Ramadan, karena ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa kita tidak akan sempurna kalau kita tidak meninggalkan maksiat. Puasa bisa menjadi benteng dari api neraka, sebagaimana Rasulullah katakan, asyamu junnatun, benteng dari api neraka, selagi kalian tidak robek benteng tersebut dengan gibah, membicarakan orang lain, mengomongi orang lain, ataupun berbohong. Makanya orang-orang tua kita selalu memberi nasihat, jangan sekali-kali kalian bermaksiat di bulan Ramadan, karena ada diriwayatkan dalam hadis, seseorang berteriak minta syafaat kepada Nabi Muhammad di hari kiamat, ya Rasulullah isfa'li 'inda rabbik, minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Nabi tanya kepada malaikat, apa dosanya orang ini sehingga dia berminta syafaat kepada aku? Malaikat katakan, ya Rasulullah, ini orang berbuat maksiat di bulan Ramadan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Maka Nabi Muhammad katakan, aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Yang kedua, hidupkanlah malam-malam Ramadan ini dengan ibadah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghalaqatul ilm. Bahkan kita jangan tinggalkan 3 perkara, yaitu salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Insyaallah kalau kita sudah melakukan 3 perkara ini, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah katakan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dalam jamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia bangun setengah malam dalam ibadah kepada Allah. Wa man shallas subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dalam jamaah, seakan-akan dia menghidupkan 1 malam penuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita selalu meminta dibebaskan dari api neraka, dan kita selalu menghadang rahmat-rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang puasanya selamat dari 4 perkara, dia tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak memutus silaturahmi, tidak membenci orang muslim, tidak minum khamar,
ketika dia sudah meninggalkan 4 perkara ini dan dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah dan dia mengerjakan puasa, maka dia telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala idgun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi 4 orang yang diharamkan daripada kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang memutus silaturahmi, orang yang benci satu sama lain, dan orang yang mudminul khamar. 4 perkara ini, 4 orang ini tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan Ramadan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.